panggil, Muhaimin, menurut saya kamu harus pasangan sama Anies Baswedan. Sambil jalan saya berbunyi begini, lu gak bahaya Pak. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah memberi kesempatan kepada saya selama ini untuk berkhidmat kepada pemerintahan dengan leluasa. Tenang saja Pak Prabowo, tenang saja Pak, saya sudah ada di sini. Baik, kita akan kembali melanjutkan perbincangan pada malam ini terkait dengan visi misi dari para baca pres ini terkait dengan penegakan hukum. Ada kesan begitu Mas Fahri bahwa penegakan hukum yang terjadi sekarang itu lawan terus disentuh tetapi kawan dibiarkan. Bagaimana ini? Ya, memang PR kita ke depan adalah bagaimana agar hukum ini menjadi harapan bagi semua orang sebagai pencari keadilan masyarakat secara umum, karena kita terikat oleh pasal 27 Undang-Undang Dasar yang mengatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tanpa ada kecualinya. Ini sebenarnya doktrin yang mengikat kita sehingga segala bentuk praktek di dalam negara yang mendiskriminasi orang di dalam mendapatkan keadilan, ini yang harus kita baca akarnya ada di mana gitu. Yang saya baca sebenarnya kalau kita baca ini akar dari semua masalah ini bersumber dari konflik politik yang merambah ke penegakan hukum. Maka ke depan itu harus ada desain sistem yang tidak memungkinkan lembaga-lembaga yang bertindak atas nama hukum itu terpengaruh dan terintervensi oleh adanya politik, ya, pemerintah bahkan atau para penguasa. Salah satunya ke depan memang kita harus membuat kejaksaan yang lebih independen, ya, karena sebagai penjaga alur dan jalannya perkara, ya, maka harusnya jaksa negara bertindak lebih independen sehingga apapun yang mungkin saja terjadi pada level kepolisian begitu masuk ke level kejaksaan dia terproteksi oleh sistem hukum yang lebih teguh dan lebih berani bersikap adil karena independensinya. Karena kita pada dasarnya sudah memiliki independensi pengadilan, ya, independensi hakim. Sekarang sebenarnya kita perlu mengindependenkan para jaksa, ya. Dan tentunya juga adalah kebebasan sipil sebagai ekosistem bagi pengawasan kepada semua upaya penegakan hukum yang mencoba-coba melakukan tindakan yang menyeleweng. Ada soal lain yang saya kira akan menjadi sangat penting ke depan adalah keterlibatan operasi intelijen di dalam penegakan hukum. Ini betul-betul harus diawasi secara baik. Sebab ini berbahaya sekali. Tindakan penegakan hukum yang terlalu banyak dioperasi atau dipengaruhi oleh operasi belakang layar berbahaya sekali. Pengumpulan alat bukti yang menggunakan hak-hak eksklusif Presiden itu tidak boleh dibiarkan lagi di masa yang akan datang. Jadi saya kira bagian dari upaya bersama. Kesan yang ada ini Anda setuju memang ada begitu ya Mas Fahri ya, bahwa memang ada saat ini kesan lawan terus disentuh tetapi kawan dibiarkan, ada unsur politis yang memang kemudian berkaitan dengan hukum ini. Anda setuju dan menurut Anda harus ada desain terkait hal ini untuk bisa hukum ini menjadi lebih independen, seperti itu ya Mas Fahri ya. Saya ingin tahu ke Mas Taufik kalau dari kubu Anda bertanya kan
mohon maaf, Anda kan nanyanya tentang kesan. Saya kira kesan itu ada atau tidak. Maka apa yang saya katakan tadi itu harus ditegakkan. Karena perasaan setiap orang bahwa dia diperlakukan sama di depan hukum dan pemerintahan itu adalah doktrin mutlak dari konstitusi kita. Saya kira itu. Oke, baik. Kalau ke Mas Taufik kita tahu bahwa dari kubu Anies dan Muhaimin ini selalu juga kemudian merasa begitu ya, memang ada kemudian narasi seperti ini dan kemudian juga banyak dalam visi misi ini juga dikatakan untuk tidak menjadikan hukum sebagai alat politik. Nah ini sebenarnya apakah memang nuansa ini dirasakan oleh kubu Anies dan Muhaimin ini? Ya, di dalam misi ke-8 dari visi misi pasangan Amin ini juga memang kita tegaskan harapan atau keinginan untuk mewujudkan kepastian hukum yang tidak diskriminatif dan mencegah aparat penegak hukum menjadi alat politik, ya, alat kekuasaan, alat politik kekuasaan maksudnya. Nah, oleh karena itulah maka ini adalah satu keresahan yang memang kita alami, ya, yang mungkin juga dialami oleh beberapa pihak. Saya juga menangkap keresahan ini juga dirasakan juga oleh Bung Fahri tadi, ya, bahwa negara kita saat ini sedang tidak baik-baik saja dalam hal penegakan hukum. Ya, bagaimana penegakan hukum ini masih diskriminatif, masih digunakan oleh alat politik, itu kalau saya keliru bisa dikoreksi Bung Fahri. Saya yakin betul ya, Bung Fahri ini kan juga orang yang sangat selalu ingin melawan ketika ada upaya-upaya yang seperti itu. Nah, maka saya merasa memang ya ini memang keresahan kita bersama ya, yang harus kita perbaiki, yang harus kita cegah keberulangan ini terjadi ke depan. Nah, ini salah satu perubahan-perubahan yang ingin kita dorong. Karena apa? Begitu hukum digunakan untuk kepentingan politik, maka rusaklah negeri ini. Nah, kita jadi tidak apa ingin yang harus negeri ini dilakukan? menjadi rusak. Apa kemudian Ya, yang ditawarkan oleh pihak Amin ini sendiri, Mas Taufik? Ya, pertama kita harus menjamin bahwa aparat penegak hukum ya mereka melakukan tugas dan kewajibannya secara profesional ya, yang kemudian memiliki ukuran-ukuran yang bisa dipertanggungjawabkan kepada publik ya. Ketika memang ada oknum-oknum yang melakukan cara-cara yang di luar hukum, maka harus ada penindakan yang tegas ya. Dan ini juga harus melibatkan masyarakat ya, sehingga masyarakat juga merasa bahwa ketika kita mengatakan bahwa penegakan hukum harus dilakukan profesional, itu tidak hanya lip service saja, tapi itu terwujud dalam kegiatan yang sehari-hari penegakan hukum yang berjalan, sehingga masyarakat merasa bahwa oh kita ternyata baik-baik saja nih penegakan hukumnya. Nah, selama kemudian kita masih merasa tidak baik-baik saja, nah berarti ada masalah yang harus kita carikan solusinya. Ya, kita harus pastikan aparat penegak hukum itu tidak dapat diintervensi ya untuk kepentingan politik. Kemudian profesionalitas dari aparat penegak hukum juga harus ditingkatkan. Oke, baik. Kemudian saya ingin ke Mas Awi. Mas Awi tadi dikatakan hukum tidak sedang baik-baik saja, begitu terutama juga kemudian dalam hal dikatakan sepertinya hukum ada diskriminatif dalam hukum ini sendiri. Apa yang ditawarkan kemudian dalam visi dan misi oleh Ganjar dan juga Mahfud MD? Maka itulah kemudian kami mengusung visi hukum adil untuk semua. Ini untuk memastikan bahwa hukum itu berada di atas semua golongan. Hukum tidak terintervensi oleh kekuasaan politik. Mas Awik, maaf, sepertinya suara Anda dalam kondisi mute. Nah, halo ya. Ya, Gimana, silakan halo? dilanjutkan. Ya, maka yang ingin kami katakan bahwa hukum jangan sampai diintervensi oleh politik dan menjadi politisasi hukum. Maka kemudian kami ingin memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan berkeadilan, dengan aparat penegak hukum yang bersih dan juga menjaga integritasnya, termasuk juga bagaimana mengedepankan tadi kepentingan negara di atas kepentingan golongan. Jangan sampai hukum dijadikan alat kekuasaan. Kalau hari ini misalkan ada persepsi publik bahwa hukum hanya tumpul ke kawan dan tajam ke lawan, itu kan tidak sembarangan persepsi publik itu muncul. Tapi karena berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada di lapangan. Terkhusus misalkan bagaimana penegakan hukum yang melibatkan aparat penegak hukum yang di bawah kekuasaan eksekutif.
Contohnya bagaimana memposisikan Polri dan Kejaksaan Agung benar-benar dia berdiri di atas ketentuan perundang-undangan. Oke lah kalau KPK karena hasil pemilihan secara proses politik seringkali dianggap ada muatan-muatan politiknya. Tetapi kami tetap yakin seyakin-yakinnya bahwa para penyidik di KPK tetap menjaga integritasnya. Yang paling nyata, syarat terlihat di publik itu bagaimana kekuasaan di kepolisian dan di Kejaksaan Agung yang benar-benar di bawah lindungan, di bawah naungan Presiden langsung, itu harus benar-benar tadi tegak aturan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Baik, terakhir Mas Ferry. Terakhir ini Mas Ferry, kalau kita melihat begitu ya, perspektif masyarakat terkait hukum yang menjadi alat politik cukup kental. Memisahkan konflik politik dengan penegakan hukum. Kalau Anda tadi mendengarkan visi misinya, apakah ini cukup realistis dan bisa kemudian diterapkan dan bisa memisahkan antara politik dan hukum? Saya teringat salah satu kritik tajam Bang Fahri selama periode pertama Presiden Jokowi dan di awal masa periode keduanya soal penegakan hukum yang tebang pilih. Dan itu menurut saya betul-betul harusnya bisa dilaksanakan sungguh-sungguh kalau masing-masing pasangan calon terpilih. Kalau dilihat memang problematikanya ada di Presiden ya. Presiden akan menentukan arah politik hukum penegakan hukum ke depannya. Kalau Presiden menggunakan aparat penegak hukum untuk kepentingan politiknya, kacau balaulah proses penegakan hukum itu. Beberapa catatan kita bagaimana aparat penegak hukum digunakan untuk misi-misi politik tertentu itu terjadi. Dan ini tidak bisa partai-partai membiarkan kalau ke depannya mereka kemudian ikut kekuasaan. Mereka harus merancang bagaimana aparat penegak hukum betul-betul punya sandaran konsep kemerdekaan. Bagaimanapun seluruh penegak hukum dari lapis bawah hingga kekuasaan kehakiman punya catatan masalah soal tebang pilih ini. Kita tahu bersama misalnya kepolisian punya catatan luar biasa. Di bawah Presiden Jokowi banyak sekali kasus-kasus yang bermasalah yang menimpa publik, bahkan kekerasan-kekerasan dimulai dari tindakan polisi di lapangan. Kejaksaan juga sebagai dominis litis ya, kepala proses penyidikan, tidak banyak menunjukkan perkembangan profesionalitas mereka. Bukan berarti tidak ada perkembangan, tetapi tidak mampu menjadi unsur penting dalam penegakan hukum menjadi lebih baik. Hakim sebagai puncak dari kekuasaan peradilan mestinya bisa menyeimbangkan seluruh masalah. Kalau mereka benar, polisinya bisa masalah, jaksanya bisa masalah, tetapi kalau peradilannya benar, maka masalah itu bisa diperbaiki. Kita tidak melihat ada perkembangan peradilan yang merdeka, yang jauh dari tangan-tangan politik, kekuasaan negara lainnya, bahkan oleh kekuasaan kehakiman itu sendiri. Kalau peradilan di tingkat bawah memutus baik, nanti peradilan di atasnya yang merusaknya. Ini perlu diperbaiki oleh peran seorang presiden. Presiden itu punya 5 peran penting, salah satunya dalam pembenahan hukum, yaitu peradilan. Kalau ini tidak dilakukan presiden, saya pikir memang akan jadi permasalahan yang berulang saja. Oke, jadi peran dan kuncinya ada di presiden begitu ya Mas Ferry ya, untuk bisa memisahkan kemudian antara politik dengan hukum ini sendiri. Baik, terima kasih Bapak-Bapak, sayangnya waktu kita terbatas. Mas Ferry Amsari, Mas Ahmad Baidowi, Mas Fahri Hamzah dan juga Mas Taufik Basari, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News malam ini. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.